pacar-pacar onlineku. Hai, apa kabar semuanya? Ini lagi musim di Taiwan, musim dingin di Taiwan. Kalau udah mulai Desember kayaknya udah mulai musim dingin ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap pakai baju yang buat supaya kita merasa hangat, dan jangan telat-telat makan ya. Jadi harus benar-benar jaga stamina, kesehatan, stamina tubuh kita. Oke, hari ini gue ingin membahas tentang masalah pengiriman barang dari Taiwan ke Indonesia. Ya, yang sepengetahuan gue ya, yang selama ini yang sepengetahuan aku, penjaga toko Indo di Taiwan. Jadi gini, teman-teman semuanya, banyak banget gitu ya, teman-teman yang kirim barang dari Taiwan maupun ke Indonesia mengeluhkan beberapa gitu lah, mengeluhkan gitu tentang masalah pengiriman yang kenapa sih kok bisa lama gitu loh, terus kok kenapa sih kok begini, kok begitu. Oke, yang sepengetahuan gue gitu ya, maksudnya gue sih pengen ngejelasin, coba lah ya, kalau seandainya gue kurang atau gue salah ya tolong diperbaikin. Jadi ya sepengetahuan gue aja sih selama ini gitu, selama gue menjaga toko Indo gitu. Jadi maaf kalau gue ada salah atau gue ada kurang, tolong ditambahin di kolom komentar ya, sorry sebelumnya, karena gue kan penjaga toko. Oke. Seringkali orang itu nanya sama toko Indo pengirim. Oke, dari pertama dulu dah, dari masalah pengiriman kardus ya, barang gitu. Beli sama kita ini hanya agent ya, jadi bukan punya perusahaannya gitu. Kita jadi cuma perantara aja gitu, toko Indo. Dari masalah pertama penjemputannya, kalau semuanya barang sudah selesai dijemput, otomatis kadangkala ada yang pengiriman itu maksudnya udah selesai nih kardus, tolong jemput, bisa menghubungi toko Indonya, biar toko Indonya yang menghubungi ke kantor yang perusahaan si kardusnya itu gitu loh. Kayak namanya kardus, namanya kardus kabel, perusahaannya lah ya, perusahaan namanya perusahaan kardusnya kabel gitu lah, kabel Indo. Perusahaannya ya, namanya seumpamanya contoh. Nah, C udah selesai kardusnya, boleh dijemput. Oke, nanti toko Indonya ngabarin ke perusahaannya, udah selesai nih, dijemput ya, hari apa. Nah, nanti dari perusahaannya itu otomatis dia akan kasih tau, oh ya hari ini, hari itu gitu lah ya kan. Nah, kita kasih tahu lagi ke mbaknya ya kan, ke customer kita gitu. Tapi ada juga yang langsung menghubungi kantornya, karena di setiap formulir yang kita kasih toko Indo itu pasti ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Keluh kesahnya atau mau penjemputannya itu pasti ada informasi. Kalau kita nggak tahu atau kalau semamanya terjadi apa-apa, kita nanya di situ ada. Nah, ada juga kadangkala customer itu suka merasa marah atau gimana gitulah ya sama toko Indonya. Kenapa dijemputnya kok hari ini, kenapa nggak hari itu, kok kenapa nggak gini. Kita sudah berusaha gitu ya. Kalau masalah penjemputannya itu punya apa sih kok punya wewenangnya tuh dari perusahaannya, bukan dari kita, karena kita itu cuma agent ya. Mungkin nanti kita kasih tahu ke perusahaan, tapi kalau semuanya memang nggak bisa ya apa boleh buat. Dan kadangkala jangan mepet, jangan pas mamanya hari ini besok kita udah mau keluar dari tempat yang kita kerja, besok harus dijemput, nggak bisa ya. Ya ada juga perusahaan yang bisa gitu, tapi nggak semua perusahaan bisa. Yang perusahaan kardusnya itu ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kita harus punya bayangan, jangan sampai deket-deket banget atau mendesak banget gitu loh untuk kirim kardus. Jadi dikasih waktu sehari, 2 hari, 3 hari ya kan, karena ada waktu-waktu penjemputan di tempat
tertentu gitu loh ya kan, di bagian-bagian. Jadi mungkin yang nggak setiap hari, jadi kayak mungkin Senin, Rebo, Jumat gitu, atau Selasa kayak gitu-gitu lah. Pokoknya ada waktu-waktunya lah ya kan, jangan terlalu mendesak lah. Nah, marah-marah sama toko Indonya, saya maunya segini hari ini, kenapa belum dijemput, kenapa ini, kenapa itu. Ya oke, nggak apa-apa, toko Indo sih ya maksudnya is okay ya, nggak apa-apa, masalah seperti itu ya udah kita jelasin lagi. Tapi ada juga yang ngeyel kayak seharian SMS mulu, besoknya SMS lagi, kita udah kasih penjelasan SMS lagi. Penuh kesabaran. Gitu ya. Oke, itu masalah penjemputan. Kalau masalah penjemputan pokoknya ingat, jangan kalau sudah mendesak atau bener-bener gimana, jangan ya. Lebih baik dikasih waktu ya, biar sama-sama enak. Enak kamunya ngepaknya, sama enak pas penjemputannya orang perusahaannya itu pas gitu loh. Yang kedua, sering banget ditanyain ke toko Indo, kenapa sih kardusnya lama banget nyampenya? Ini udah segini loh, udah berapa bulan loh. Terus kenapa sih saya ini padahal ya 3 kali kirim, ini yang keempat, ketiga-tiganya tuh cepet loh, 3 minggu, kok sekarang udah 1 bulan lebih nggak sampai gitu kan. Teman saya padahal udah nyampe loh, terus kenapa sih saya belum nyampe, gini, terus kenapa sih nah, ngomong ke toko Indo. Nah, lupa lagi kalau semamanya di formulir itu ada ada nomor telepon yang bisa dihubungin gitu ke perusahaannya. Jadi mungkin pelampiasannya ke toko Indo, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, nanti kita bisa bantu tanya ya, bisa bantu tanya sama perusahaannya sudah sampai mana, terus kenapa bisa belum sampai, apa gimana, kita bisa bantu tanya. Tapi maksudnya gini lah, kalau semamanya kamu sudah kirim berkali-kali dan kali ini mungkin agak lama, bisa jadi gini ya, kalau sepengetahuan saya ya, kayak kalau saya salah ya tolong tambahin atau tolong benerin. Bisa juga karena karena hari raya, jadi perjalanannya macet istilahnya ya, di Indonya macet apa gimana gitu, hari raya itu pasti lebih lama ya. Kedua, karena di Taiwannya itu pengirimannya itu kita kan melalui kapal laut. Jadi pas mungkin punya kamu itu kapalnya itu belum penuh. Jadi tunggu penuh dulu baru diberangkatin. Itu yang agak lama. Tapi mungkin kalau pas kamu kirim yang cepet itu, pas kamu kirim kapal lautnya udah penuh terus langsung berangkat. Nah, itu lagi cepetnya. Jadi ada yang bisa 3 minggu apa gimana gitu. Tapi kalau lamanya itu, jadi tunggu kapal penuh baru diberangkatin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya lupa jadinya. Yang ketiga itu karena ya itulah, maksudnya gini, kayaknya 2 aja deh. Pokoknya karena hari raya sama kapal di Indo itu penuh ya. Terus makanya agak-agak lama gitu ya. Terus pertanyaan yang ketiga, kenapa sih saya lupa. Yang ketiga adalah kenapa sih kalau saya kirim 2 kardus, nomor 1 sama nomor 5, kenapa sih yang nyampe nomor 5 duluan, yang nomor 1-nya belum nyampe ya kan? Atau yang nomor 1-nya duluan atau yang nomor 5-nya belum nyampe, kenapa sih gitu kan? Nah, itu kemungkinan karena pas kan pengirimannya melalui, kalau udah sampai di Indonesia tuh melalui melalui pakai ini mobil ya, satu-satu dikirim. Nah, mungkin pas itu yang nomor 1-nya atau nomor 5-nya itu udah nggak muat, kardu itunya udah penuh, mobilnya gitu loh, jasa angkutannya udah penuh, jadinya pas mau dimasukin nggak muat. Nah, ikutlah kloter berikutnya gitu loh ya kan. Tapi sih sepengetahuan saya pasti sampai, jadi ditunggu aja lah ya. Terus ya udah, itu yang ketiga lah ya. Terus keempat, kenapa sih kok
hilang ini, kok hilang itu, kok dibongkar, kok ini gitu ya. Mungkin karena itu juga ada pengecekan bea cukai ya, atau ada pengecekan gimana lah, aku nggak tahu lah, pokoknya di Indonesia itu ada pengecekan. Dan kalau masalah dibongkar, kamu makanya itu fungsi formulir itu kamu bisa telepon ke langsung perusahaannya gitu, langsung telepon ke perusahaannya, bisa tanya kenapa sih gini-gini kok dibongkar, atau kenapa sih kok nanti dia akan ada penjelasannya gitu, dia akan kasih tahu. Yang penting kode formulirnya itu jangan sampai hilang gitu loh. Nah, seringkali begitu. Jadi seringkali yang pasti yang disalahkan toko Indo. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu memang resiko kita is okay gitu loh. Cuma yang saya pengen kasih tahu gitu ya, untuk teman-teman jangan gimana sih pokoknya ya itu maksudnya jangan berburuk sangka dengan toko Indo. Ya pokoknya gitulah. Aku sering kali kayaknya wah nih toko Indo rese nih gini-gini. Ada juga gini, ada kejadian apa sih namanya, ada kejadian gitu mamanya, hal yang nggak bagus gitu ya dalam cara pengiriman ya, kayak lama gitu. Saya nggak mau kirim di toko Indo ini karena dia pengirimannya lama gini. Padahal enggak, bukan masalah toko Indonya, tapi masalahnya itu memang ya itu yang aku jelasin poin-poinnya gitu loh. Jadi besok saya nggak mau kirim ke toko Indo itu lagi. Ayo, jadi itu yang disalahin tuh toko Indo. Lucu gitu loh. Jadi buat teman-temanku yang baik hati ya, maksudnya ya aku sudah jelasin itu. Pokoknya kalau masalah kardus, kalau masalah pengiriman lama atau pengirimannya kok ada masalah apa gimana, kamu bisa langsung lihat formulirnya. Di formulirnya itu ada nomor teleponnya, kamu bisa telepon, kamu tanya gitu. Karena toko Indo itu cuma sebagai agent. Kalau seandainya memang nggak apa-apa kamu tanya, nggak apa-apa, toko Indo akan melayani gitu loh. Tapi ya juga jangan terlalu kayak membuat karena banyak banget gitu kayaknya ini toko Indonya gini gitu, kayak ngejudge gitu, kayak wah ini toko ini nggak gini nih, nggak ya gitu. Jangan ya, toko Indo itu cuma perantara ya gitu teman-teman. Ya oke. Ya nggak tau lah penjelasanku ini ada yang kurang atau kelebihan atau nggak itu ya, aku mohon maaf ya, sepengetahuan aku aja ya. Begitu semuanya teman-temanku. Kalau ada yang kurang tolong tulis komentar, atau ada yang protes ya aku minta maaf ya, karena ya sepengetahuan aku aja, aku minta maaf kalau ada yang kurang atau kelebihan. Oke. Terima kasih semuanya ya buat teman-temanku yang ada di Taiwan, perantauan kita semua, semangat. Oke, sehat semua. God bless you. Mwah.